Langkah pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan belakangan menjadi sorotan. Salah satu pasal dalam peraturan tersebut yang menjadi sorotan adalah pasal 103 ayat 4 yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja salah satunya meliputi penyediaan alat kontrasepsi. Dalam ayat tersebut diatur bahwa penyediaan alat kontrasepsi dilakukan melalui sistem konseling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor, dan atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai kewenangannya. Aturan ini memang perlu penjelasan lebih menyeluruh. Pasalnya rentan menimbulkan kesalahpahaman dan multitafsir. Bagaimana pemerintah menjelaskan bahwa peraturan pemerintah ini bukan sebagai dukungan perilaku seks bebas? Bagaimana pengawasan akan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak sekolah? Akankah peraturan pemerintah ini bisa melindungi remaja dan anak sekolah dari bahaya seks bebas? Tim TV One mengabarkan. Ya, ini menjadi pertanyaan karena tentunya menimbulkan polemik di sejumlah kalangan, tidak hanya dari DPR RI yang kemudian sempat berkomentar bahwa ini bertentangan dengan nilai pendidikan nasional, budi pekerti luhur, tapi juga banyak masyarakat yang menilai bahwa ini terlalu menganut gaya pendidikan dari negara luar negeri. Dan ini kemudian akan menjadi pembahasan kita, apakah betul memang pemerintah bisa mengimplementasikan pasal yang progresif ini tanpa mengabaikan nilai ataupun norma yang berlaku di masyarakat. Untuk membahasnya sudah ada aktivis perlindungan anak Ibu Retno Listiarti. Selamat malam Bu Retno. Selamat malam. Oke, dan juga kita masih menunggu Bu Retno dan juga pemirsa tentunya tanggapan dari Wakil Rakyat dari Komisi 10 DPR RI Ibu Neti Herawati yang juga sempat memberikan pandangannya menolak pasal tersebut. Tapi saya ke Bu Retno terlebih dahulu. Bagaimana melihat pasal 103 ya, khususnya pasal yang mengenai penyediaan alat kontrasepsi. Sebagai pemerhati anak melihatnya bagaimana? Iya, pertama sebenarnya pasal ini tuh harus kita kaitkan dengan pasal sebelumnya ya. Di pasal 101 sebenarnya. Di pasal 101 itu penekanannya adalah pada pendidikan kesehatan reproduksi. Nah, di situ kemudian ada mulai dari informasi, konseling gitu ya, layanan dan lain-lain. Nah, itu disebutkan jelas disebutkan memang anak usia sekolah gitu dan remaja gitu. Jadi ini bisa saja anak usia sekolah yang atau remaja yang kemudian menikah misalnya pada usia muda karena angka perkawinan anak kita tinggi ya. Nomor SKT ini kan sudah nomor 7 ya kalau kita lihat tingginya angka di dunia ya. Jadi kita cukup tinggi gitu. Nah, kalau kemudian itu ya termasuk dong berarti di pasal yang dimaksud di pasal 101. Nah, pada pasal 103 itu ya memang ada di bagian E. Jadi ada 5 hal yang akan dijadikan layanan gitu ya dalam kesehatan reproduksi ini. Nah, layanan itu kan bisa bentuknya konsultasi gitu, bisa bentuknya sosialisasi gitu dan bisa konseling juga. Nah, di situ ada 5 hal yang akan atau bisa dilakukan. Nah, nomor E-nya jadi A, B, C, D, E. Nomor E-nya adalah sebenarnya jadi penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja tadi gitu. Ini sebenarnya bagian dari termasuk pengetahuan apa itu alat kontrasepsi, kemudian jenisnya apa saja gitu. Dan hal ini sebenarnya kan ini kan dilihat dari sisi kesehatan. Kalau saya melihatnya seperti itu, kalau pro dan kontra kita semua juga tidak mau bahwa remaja gitu melakukan hubungan seks bebas, tentu tidak ya, karena ini kan sangat berbahaya. Tidak hanya menimbulkan penyakit menular, tapi juga banyak kan yang kemudian kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Nah, pengenalan alat-alat kontrasepsi ini bagian yang muncul kemudian di pasal 101 yang dirinci pada pasal 103. Saya sih ngelihatnya seperti itu. Ini sudut pandangnya karena ini PP Kesehatan tentu dari sisi kesehatan, pro kontra kemudian soal moral dan lain-lain, ini pasti lah kalau di masyarakat kita, karena masyarakat kita kan bicara tentang pendidikan seks secara dini pun hal yang tabu gitu. Iya. Oke, bagaimana kemudian tanggapan ataupun kritik yang memandang bahwa penyediaan alat kontrasepsi, apalagi ini diatur dalam PP, ini seakan-akan melegalkan seks bebas karena ada penyediaan alat kontrasepsi juga di dalam salah satu pasalnya? Kalau menurut saya sih itu hal pro kontra ataupun mereka yang kontra, saya rasa
itu hal yang wajar gitu muncul persepsi-persepsi semacam itu. Apalagi tadi saya sudah katakan di negara kita itu ngomongin itu hal yang tabu gitu. Walau sebenarnya harusnya itu tidak menjadi hal yang tabu. Karena begitu tabu kan anak-anak tuh harusnya kita dorong untuk mau ya berbicara tentang pendidikan seks atau masalah seksual dia itu pada orang dewasa yang dia kenal atau di sekitar dia. Kita dorongnya sebenarnya ke orang tua, pengasuh atau orang dewasa lain yang dia kenal dengan dekat misalnya di rumahnya. Jadi sebaik itu bagian dari keluarga yang melakukan. Namun ketika keluarga merasa tabu berbicara hal itu, anak-anak bisa jadi mencari gitu. Nah ketika dia mencari, nih di internet misalnya, yang muncul kemudian bisa jadi situs-situs pornografi. Lalu ngeliat, lalu kemudian akhirnya banyak yang kemudian juga kecanduan atau ingin mencoba gitu. Nah ini yang sebenarnya kondisi dunia digital saat ini dan anak-anak kita yang lahir pada era ini ya, itu memang mudah sekali gampang akses hal begitu. Nah ketika tidak diawasi, tidak diedukasi, bahaya misalnya. Kalau bagi saya sih yang lebih utama adalah tadi pendidikan seksualnya adalah bagaimana pendidikan kesehatan reproduksi gitu. Apa sih resiko kamu ketika usia sekian melakukan hubungan seks, itu sebenarnya bahaya pada organ seksualnya. Kemudian bisa ketika hamil sebenarnya tubuhmu, rahimmu, punggungmu belum siap gitu ya, dan nanti akan menimbulkan tuh berbagai problem di masa depan gitu. Ini sebenarnya hal-hal yang harusnya memang ditanamkan gitu sehingga anak-anak tuh punya kesadaran nggak mau ngelakuin itu karena juga untuk penghormatan pada dirinya. Ya karena itu sangat berbahaya, saya harus hargai tubuh saya, itu hal-hal yang harus ditanamkan. Berikutnya ya tentu anak-anak harus didampingi ketika lebih baik sih dia bicara tentang itu sama kita ke orang tuanya ya daripada mereka mencari sendiri. Oke. Ketika pemerintah kemudian memasukkan salah satu pasal penyediaan alat kontrasepsi di dalam PP, apa sebenarnya urgensinya kalau dalam pandangan Bu Retno sebagai pemerhati anak? Apakah memang angka kehamilan usia dini begitu marak di Indonesia, apalagi kalau kata Bu Retno ini angka 7 untuk perkawinan usia muda? Nah kalau saya sih menilai, walaupun saya tentu tidak terlibat ya dalam pembuatan PP ini, tidak mengerti juga sebenarnya apa urgensi kemudian dikeluarkan. Tapi saya memandangnya dari sisi unsur kesehatan aja gitu. Dan lalu ada fakta dan data nggak gitu. Kalau bagi saya gini ya, mungkin di Indonesia berbeda dengan beberapa negara ya di luar, di mana mereka tuh bisa punya data angka anak-anak yang melakukan hubungan seks aktif itu di usia, misalnya di Amerika Serikat tuh mulai usia 12, kemudian di beberapa negara Eropa 14, itu mengakibatkan mereka melakukan seks aktif karena di sana kemudian berbeda dengan kondisi di kita ya nilai-nilainya. Nah mereka punya data tuh secara terbuka. Nah tetapi di Indonesia itu enggak. Cuma saya ingat ya, saya lupa tahunnya, tapi yang mungkin antara tahun 1990-an lah ya. Itu memang ada data yang salah satu riset yang waktu itu heboh banget juga. Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar di mana banyak sekali anak-anak yang kos gitu ya. Kemudian riset itu menunjukkan bahwa mereka kemudian sudah melakukan hubungan seks gitu. Karena tadi ya mungkin pengawasan orang tua yang nggak ada karena mereka kos dan lain-lain. Nah itu waktu itu cukup mengejutkan, pro kontra muncul. Kemudian Jogja sendiri juga menganggap oh nggak kayak gitu dong wilayah kami dan lain-lain gitu. Tapi kemudian riset yang sebagai sampel ini taruhlah mungkin salah benar, tapi kalau terkait dengan sampel artinya pernah ada gitu ya riset kayak gitu. Itu berarti kalau tahun 1910-an mungkin sekitar 20-30 tahun yang lalu ya udah ada. Nah itu belum ada internet loh seperti sekarang gitu ya di era digital sekarang gitu. Belum ada gitu. Nah apalagi kalau kemudian sekarang ada gitu. Jadi orang tua menurut saya juga penting gitu ya di momen ini juga menyadari bahwa anak-anak kita bisa saja loh melakukan hubungan seks di usia yang masih remaja gitu, tanpa sepengetahuan kita dan tidak pernah ada keterbukaan kita bicara itu misalnya di rumah. Jadi perlu juga nih keterbukaan untuk mulai ngobrolin soal itu. Kalau saya sih mandangnya begitu ya, tapi bahwa saya sendiri juga tentu tidak sama sekali mendukung seks bebas apalagi pada level remaja gitu ya. Ketika tubuh mereka jelas belum siap secara organ seksual, secara organ reproduksi, tentu kita harus cegah betul itu. Nah, mencegahnya menurut saya bukan tabu membicarakan seksualitas atau kesehatan reproduksi, tapi
harus terbuka sebenarnya untuk itu. Oke, kita juga nanti akan menantikan bagaimana penjelasan langsung dari pemerintah yang akan kita masih tunggu selain Ibu Neti dari Komisi 10 DPR RI, juga juru bicara Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi yang mungkin bisa menjelaskan bagaimana pemerintah kemudian mengaplikasikan pasal tersebut tanpa bertentangan dengan norma di masyarakat. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali.